Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di minggu kali ini. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita baca doa. Nah, untuk kelas ini, siapa ketua kelas ini? Adi. Oh ya, silakan pimpin rekan-rekannya untuk membaca doa. Baik, kalau kita doanya sudah selesai, Bapak absen dulu sebelumnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wildan. Wildan tidak hadir. Kenapa Wildan tidak hadir? Sakit. Ada suratnya enggak? Ada di meja Bapak. Oh ya, itu ya suratnya. Oke. Ini kenapa lagi? Oh, Zidi terlambat. Udah, nanti kasih tahu Zidinya 10 menit dari Bapak masuk ini, nanti gak boleh masuk ya. Oke. Ya. Nah, setelah absen, ayo kita kalian coba berdiri dulu. Semuanya berdiri. Tuh, Adi, masukin bajunya. Pelit juga semuanya. Nah, kan enak kalau rapi kayak gitu tuh. Nah, ya terus. Nah, kalau udah rapi semua, coba perhatikan kolong dan bawah meja kalian. Kalau ada sampah, coba bersihkan lalu buang di luar. Di tempat sampah yang di depan aja. Ya, sok silakan. Oke, kalau udah bersih kan enak tuh, kelas juga bersih, kelihatannya enak, belajar juga nyaman. Nah, kalau udah, coba tugas kalian yang minggu kemarin Bapak kasih itu coba dikumpulkan di depan, yang tugas kecambah itu. Nah, untuk tugas yang kemarin itu apa yang ingin ditanyakan oleh kalian? Ya, coba lihat. Oke. Bagus pertanyaan dari Leha ini. Pertanyaan dari Leha ini lebih tepatnya akan masuk pada materi pembelajaran kali ini. Nah, pertanyaan dari Leha itu kenapa pada tempat terang itu lebih lambat tumbuh kecambah-kacang hijau ini. Nah, hal ini karena adanya hormon auksin. Nah, hormon auksin ini akan banyak dan akan membuat cepat pertumbuhan kecambah ini pada tempat yang gelap. Nah, hormon auksin ini erat kaitannya juga dengan cahaya matahari. Ketersediaan cahaya matahari atau banyaknya cahaya matahari akan merusak hormon auksin yang ada pada kecambah itu, sehingga pertumbuhan kecambah itu menjadi lebih lambat dibanding di tempat yang gelap. Nah, hormon auksin ini masuk ke dalam materi yang akan Bapak bawakan hari ini. Materi Bapak yang akan bawakan hari ini adalah faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke faktornya, Bapak akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, dan kalian juga akan mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan ini merupakan suatu peristiwa proses perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran meliputi tinggi, terus volume, dan yang lainnya. Nah, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Yang tadi, pertumbuhan juga dapat diukur dengan menggunakan penggaris, terus ada menggunakan jangka sorong untuk mengukur dari tinggi batang, lalu lebar daun, dan yang lainnya. Nah, pertumbuhan ini juga ada memiliki perlawanan, lawannya yaitu perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan suatu peristiwa menuju tingkat kedewasaan pada setiap makhluk hidup. Dengan kata lain, perkembangan ini merupakan optimalisasi dari fungsi-fungsi organ yang ada pada tumbuhan. Nah, kalau pada pertumbuhan itu memiliki sifat yang kuantitatif, kalau perkembangan ini bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. Nah, pada perkembangan ini juga beriringan dengan pertumbuhan pada tumbuhan itu sendiri. Nah,
kita kan udah tahu bagaimana bedanya dari pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Lalu ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu. Nah, dari faktor internal ini ada dua macam. Yang pertama itu ada gen atau genetik. Nah, gen ini merupakan suatu substansi pembawaan sifat dari induk kepada generasi penerusnya atau dengan kata lain keturunannya. Nah, genetik ini menimbulkan atau munculkan sifat atau ciri khas dari induknya itu kepada keturunannya, baik itu masak buah, waktu pemasakan buah, tinggi batang, lebar daun atau rasa buah. Ini dipengaruhi oleh genetik. Nah, kemampuan genetik ini juga memiliki kemampuan untuk memetabolisme tubuh ini dipengaruhi oleh genetik itu. Jadi makanya genetik ini sangat berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, walaupun genetik itu penting, namun genetik bukanlah satu-satunya yang menjadi faktor pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau tumbuhan. Nah, genetik ini didukung oleh lingkungan juga. Nah, lingkungan ini berupa seperti tanah yang lainnya dan unsur-unsur yang lainnya itu. Nah, misalkan sebagai contoh seperti ini aja. Misalkan pada tumbuhan A memiliki genetik yang baik dan tumbuh yang berkembang dengan baik, namun harus ditanam di daerah yang subur. Nah, jika tumbuhan dengan genetik yang baik dan bagus ini tidak ditanam di tempat yang subur atau dengan kata lain ditanam di tempat yang tandus, maka pertumbuhan dan perkembangan ini juga tidak berjalan dengan maksimal atau dengan optimal seperti itu. Lalu ada hormon. Yang kedua adalah hormon di dalam faktor internal ini. Hormon ini merupakan zat yang mengontrol atau mengendalikan suatu proses yang ada dalam tumbuhan itu. Nah, hormon ini sangat berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan itu. Meliputi ada hormon auksin. Kita tahu kan hormon auksin yang tadi sudah Bapak jelaskan kepada Leha. Hormon auksin ini berperan dalam perpanjangan sel dan diferensiasi sel itu sendiri dan pertumbuhan kecambah. Lalu ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini merupakan berperan dalam pembentukan biji dari tumbuhan itu. Lalu ada hormon etilen, hormon pemasakan buah. Nah, itu lebih ke arah berperan pada pematangan buah itu sendiri. Lalu ada hormon sitokinin, ini berperan dalam pembelahan sel. Lebih tepatnya seperti pada hormon auksin ini, lebih berperan penting juga. Lalu ada hormon asam tromalin. Asam tromalin ini hormon yang membantu meregenerasi pada saat jaringan tumbuhan itu mengalami kerusakan. Lalu ada hormon absetat yang berperan dalam pengguguran daun dan penuaan gaun. Jadi hormon ini berperan dalam pengguguran daun itu sendiri. Nah, dari hormon kita udah sampai pada faktor internal, kita lanjut kepada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama itu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini merupakan sumber energi dari setiap makhluk hidup, termasuk juga tumbuhan. Nah, nutrisi ini dibutuhkan tumbuhan untuk proses pembuatan zat makanan untuk tumbuhan. Nah, nutrisi ini termasuk zat hara. Nah, nanti zat hara yang ada dalam nutrisi ini larut dalam air yang kemudian dilakukan proses fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari dengan karbon dioksida yang menghasilkan zat makanan itu tadi sendiri. Nah, walaupun zat hara ini tidak berperan penting, tidak berperan secara langsung, namun zat hara ini juga berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu setelah nutrisi ada air dan kelembaban. Kita tahu sendiri bahwa air itu merupakan sumber kehidupan di dalam makhluk hidup. Nah, air ini berperan dalam proses pembuatan makanan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, selain itu air dan kelembaban ini menjaga adanya stabilitas dari jaringan sel yang ada di dalam tumbuhan berperannya.
Lalu yang ketiga itu ada suhu. Suhu ini sangat berperan penting juga pada pertumbuhan dan perkembangan. Kita tahu suhu ini erat kaitannya dengan cahaya matahari dan sebagainya. Nah, sebagai misalnya itu seperti ini. Misalkan pada padi. Padi yang ditanam pada musim kemarau dengan suhu rata-rata yang tinggi akan mendapatkan hasil panen yang lebih cepat dibandingkan dengan padi yang ditanam pada musim penghujan dengan nilai rata-rata suhu yang lebih rendah. Keempat itu ada cahaya matahari yang tadi Bapak sebutkan juga di dalam suhu. Cahaya matahari ini kita tahu semua makhluk hidup itu butuh cahaya matahari. Nah, namun kasusnya dalam tanaman, cahaya matahari ini juga dapat menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari cambah seperti yang kalian tadi praktekkan itu, dimana cahaya matahari ini merusak hormon auksin untuk pertumbuhan kecambah itu. Nah, dari sini kita yang masuk yang terakhir itu adalah tanah. Nah, tanah ini merupakan suatu unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh dan berkembang, di mana tanah ini mengandung mineral, air dan sebagainya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, untuk khusus kasus tumbuhan itu sendiri, nah tanah ini berperan dalam proses pencarian makanan dari tumbuhan itu sendiri, di mana di dalam tanah ini kita tahu bahwa tanah ini mengandung sumber energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, Bapak rasa Bapak sudah cukup menjelaskan. Untuk saat ini silakan kalian Bapak akan membagi kelompok untuk kalian juga. Nanti Bapak akan membagikan lembar tugas untuk kalian. Bapak bagi kelompok menjadi 5. Silakan dihitung. Oh ya, Bapak kasih lembar tugasnya dulu ya. Sudah diterima semua kan lembar tugasnya? Ya, silakan kalian diskusikan. Silakan kalian diskusikan dan nanti perwakilan dari kelompok silakan presentasi ke depan. Coba, ya maju. Ya, Bapak rasa semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Sekiranya cukup hari ini. Sebelum Bapak cukupkan hari ini, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan di hari ini. Nah, penyimpulannya itu pertumbuhan merupakan suatu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, yang lebih tepatnya kepada bertambahnya ukuran. Kalau perkembangan itu lebih kepada optimalisasi fungsi-fungsi organ tumbuhan itu sendiri. Nah, dari pertumbuhan perkembangan ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Internal ini meliputi gen dan hormon. Nah, kalau eksternal ini meliputi tanah, air dan kelembaban, lalu cahaya matahari, nutrisi dan suhu. Nah, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini Bapak cukup ya? Bapak cukupkan saja ya. Nah, jangan lupa nanti sebelum Bapak tutup, silakan buka halaman 152. Ya, di situ ada soal, silakan kalian jawab dan nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan mengoreksi tugas tersebut. Baik. Bapak rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.